Ya, selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya akan menjelaskan ya cara interview dengan TSK Jepang maupun interview dengan perusahaan Jepang ya. Jadi kalau sampean ikut ya Takute Kino langsung ke TSK, biasanya nanti ada interview, tes interview. Tes interviewnya itu biasanya disebut mendan ya, yang pertama. Tes interview pertama itu biasanya disebut dengan mendan. Mendan ya sama artinya interview dengan orang-orang TSK-nya ya. Nanti itu tesnya lewat, kalau dulu saya lewat ini ya teman-teman, Microsoft Teams ya. Jadi seperti Zoom, cuman dia pakai Microsoft Teams. Nah, apa saja pertanyaan yang diberikan? Ya seperti biasa ya. Yang pertama sampean disuruh Jikosokai ya, Jikosokai atau perkenalan singkat ya. Ya sampean sebutkan ya nama siapa, umur berapa, terus tinggal di mana ya, tinggi, berat badan berapa, pernah bekerja di mana, misalkan pekerjaan terakhir di mana gitu. Terus skill ya, yang penting ya sampean ngerti apa selain bahasa Jepang, misalkan bahasa Inggris ya, itu jadi poin plus ya. Sebenarnya nggak ngerti juga nggak apa-apa ya. Misalkan skill yang lain ya, bisa alat ukur atau bisa keahlian yang lain seperti itu ya teman-teman. Itu nanti jadi poin plus ya. Terus pertanyaan yang kedua ya, sampean nanti ditanya ini ya, ke Jepang itu mau ngapain sampean. Nah, ke Jepang tuh tujuannya apa? Apa cuma buat bekerja, atau juga sambil belajar bahasa atau budaya, seperti itu teman-teman ya. Kalau saya sih jawabnya ya untuk bekerja ya, dan mencukupi kebutuhan ya keluarga ya. Jadi supaya bisa nabung juga untuk keluarga ya, dikirim ke keluarga, seperti itu ya. Ya sambil belajar bahasa teman-teman ya, keahlian bahasa seperti itu. Terus apa lagi ya, saya itu ditanya, pokoknya kalau mendan tuh sampean jawabnya singkat-singkat ya. Interview singkat-singkat, jadi nggak usah berbelit-belit. Dan yang paling utama sampean relax ya, tenang, nggak usah gugup, relax, chill ya, tenang aja, tarik nafas ya, tenang. Nanti jadi sampean bisa ini ya, berpikir jernih ya. Terus nanti sampean ditanya ya, kira-kira di Jepang mau tinggal berapa lama ya. Semakin lama sampean semakin bagus ya chance untuk diterimanya ya. Bilang aja 5 tahun, pengen tinggal 5 tahun. Kalau saya dulu 10 tahun malah tak jawab. Cuma ya kan nggak tahu ya mau berapa lama kan, realitanya kan kita nggak tahu. Yang penting kita meyakinkan dulu ya si pewawancara ya, si penanyanya, orang TSK-nya. Nanti sampean ditanya tinggi badan ya, berat badan berapa. Walaupun pas Jikosokai sampean bilang, nanti ditanya lagi. Terus apa lagi ya, bahasa Jepangnya level berapa. Udah ya, kalau mendan tuh singkat-singkat ya, seperti itu ya. Jadi nggak usah gugup. Jadi yang ditanya tuh yang pertanyaan-pertanyaan umum ya teman-teman, bukan spesifik.
Terus sampean ditanya juga ya, di Indonesia itu kerjanya gimana, kerjanya gimana, misalkan shiftnya itu gimana, itu ditanya ada shift enggak, cuma gitu doang. Sampean tinggal bilang ada gitu, hai Arimas gitu. Nah, kalau nggak usah bilang hai Arimas saya 3 shift ini jam segini, nggak usah, singkat aja ya, singkat jelas padat. Dia nanya apa kita jawab itu. Kecuali ditanya shiftnya jam berapa, baru kita jawab ya dari jam segini, berarti Nanjikara Nanjimade ya, dari jam misalkan Kujikara Rokujimade misalkan dari jam 9 sampai jam 6 ya. Seperti itu ya teman-teman, udah itu doang ya. Kalau Medan tuh singkat ya, udah. Kalau itu ya udah, nggak ada. Sudah cuma itu doang yang ditanya teman-teman, seingat saya dulu ya, untuk Medan ya, sama orang TSK, interview sama orang TSK. Nah terus nanti selang seminggu sampean interview sama orang perusahaannya ya. Nah di interview sama orang perusahaan itu sampean detail ya. Jadi yang pertama itu ya, dulu itu kalau interview sama orang perusahaan atau mensetsu ya, itu dulu pakai Zoom ya teman-teman. Zoom, pakai Zoom itu lumayan lama ya, soalnya saya dulu mensetsu tuh yang nanya 5 orang ya, ceweknya 4, cowok 1. Jadi di layar laptop tuh penuh ya, orang semua itu nanya satu-satu gantian ya. Dan yang pertama yang harus sampean lakukan itu ya relax ya teman-teman, relax, slow ya, tenang. Jadi sampean sadari nafas dulu ya, jadi mensyukuri apa yang ada di hari ini ya. Kalau sudah relax, tenang, baru sampean ini ya, bersiap untuk menjawab. Nah yang pertama itu yang ditanya sama seperti pas dengan orang TSK ya, jadi sampean disuruh perkenalan singkat sama kayak tadi. Nah setelah perkenalan singkat nanti sampean ditanya sebelumnya kerja di mana di Indonesia itu. Sampean jawab misalkan kerja saya dulu di pabrik makanan misal ya gitu. Terus di pabrik makanan tuh kerjanya ngapain? Nah itu sampean ditanya job deskripsinya sampean. Ini sampean jelaskan dalam bahasa Jepang ya, terserah, nanti sampean tinggal ditata ya kalimatnya. Nanti jadi pas interview tuh nggak ini ya, kagok ngomongnya ya. Nah, saya itu dulu job deskripsinya sebagai QC ya, QC. Terus kerjanya ya ngecek itu ya kualitas makanan, fisiknya, suhunya, terus ada apa visualnya, ada yang reject apa enggak gitu ya. Pokoknya seperti itu ya saya jelaskan. Terus pertanyaan yang selanjutnya adalah, kan saya di pengolahan makanan ya di pabrik, itu ditanya di pabrik itu sampean suhunya berapa biasanya ya, karena saya di Indonesia pengolahan makanan masak ya, goreng-goreng snack ya, suhunya sampai 40 derajat ya, saya bilang gitu. Terus dia nanya tapi di sini tuh suhunya dingin soalnya daging-daging beku ya, frozen food, bisa sampai minus 20 derajat, sampean kuat enggak gitu, nanya orang kantornya ya, perusahaannya. Ya saya kuat gitu ya. Pokoknya sampean jawab tenang, relax, dan yakin ya. Jangan itu nanti sampean terlihat ragu ya. Saya bilang ya sanggup, saya dekiru misalnya gitu, dekimas, kalau bentuk sopan ya. Terus ditanya ya setelah suhu di pabrik, ditanya
nanti di sini tuh angkat-angkat berat sampean kuat nggak? Misalkan ngangkat 20 sampai 25 kilo sendiri ya, hitori, kuat nggak misalkan? Ya saya bilang kuat gitu, meskipun nanti aktualnya ya nggak sampai 25 kan gitu. Jadi sampean tuh kayak di tes gitu loh mental sampean, walaupun aktualnya ya nggak seberat itu gitu, jawab aja bisa gitu. Nah, terus nanti sampean dikasih tahu di sini tuh shift kerjanya di perusahaan ini. Kira-kira sampean bisa nggak kerja shift gitu. Tuh ya. Jadi seputar pekerjaan ya, teman-teman kalau sudah mensatu sama orang perusahaan. Terus sampean nanti ditanya apa ya? Itu apa? Nanti di sini kerjanya berdiri terus. Dulu di pabrik yang lama sampean berdiri lama enggak gitu, terus berdirinya dari jam berapa sampai jam berapa, itu sampean jawab ya. Jadi mereka pengen lihat sampean sudah terbiasa atau belum gitu. Siapa lagi ya, nah nanti kalau sama ditanya lagi, nanti kalau di Jepang sampean mau tinggal berapa lama, soalnya kan terkait kontrak ya teman-teman ya. Mereka sih maunya lama ya, minimal 5 tahun. Karena kalau sampean cuma sebentar itu ya repot ya, mereka juga nyari-nyari lagi. Jadi ngubungi TSK lagi, keluar uang lagi, terus waktu juga ya. Kayak tiket pesawat mereka yang biaya ya teman-teman. Kita itu nggak keluar uang sama sekali ya. Jadi mereka sudah bayar ke TSK juga, terus biayain tiket pesawat dan kebutuhan kita ya selama hidup. Maksudnya alat-alat masak segala macam di kontrakan itu ada semua ya, dan itu yang nanggung perusahaan. Jadi mahal ya untuk merekrut orang di sini ya teman-teman ya. Dan teman-teman harus sadari itu ya. Jadi pikirkan lagi ya matang-matang kalau mau ke sini tuh. Terus sampean nanti ditanya apa ya terakhir itu. Nah, kalau sudah di Jepang sampean itu mau kemana itu maksudnya ke lokasi mana gitu, misalkan mau jalan-jalan kemana itu juga ditanya. Wah saya mau ke Gunung Fuji misalkan gitu ya. Nanti mereka kayak udah mulai basa-basi kan, sudah mulai pertanyaan-pertanyaan terakhir ya gitu ya. Oh Gunung Fuji emang bagus ya katanya dia. Iya bagus, kalau saya lihat di TV sih bagus. Nah nanti yang terakhir itu sampean ditanya gajinya nanti kalau sudah nerima uangnya mau dipakai apa misalkan. Nah itu ditanya ya, saya bilang mau dipakai untuk mencukupi kebutuhan keluarga, soalnya kan saya ada anak, ada istri, masih ada orang tua juga gitu. Seperti itu teman-teman ya. Ada juga sih, ada satu lagi nanti ditanya pas di Jepang nanti masih belajar bahasa Jepang enggak gitu, terus maunya sampai N berapa, seperti itu ya teman-teman ya. Sudah mensatu seperti itu ya yang dengan orang perusahaan. Kalau sama ditanya bisa bahasa Inggris enggak gitu, nanti kalau sampean bisa bahasa Inggris lebih bagus ya. Ya bahasa Inggris yang maksudnya sampean ngerti ya, nggak usah yang ngomongnya lancar, maksudnya sampean dengar orang ngomong bahasa Inggris tuh ngerti ya secara keseluruhan. Ya kira-kira begitu teman-teman ya, pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang TSK dan orang-orang perusahaan saat interview ya. Sekali lagi saya ingatkan ya, yang pertama sampean relax ya, tenang ya, itu adalah kunci utama ya. Kalau sampean nggak tenang buyar semua ya. Jadi sampean belajar tenang ya, tidak terbawa oleh perasaan ya dan pikiran. Jadi tetap tenang, tidak terbawa gimana sih mas maksudnya. Ya sampean kadang kan kepikiran, wah nanti gimana. Itu sampean ini ya harus tenang ya. Lihat pikiran sampean sendiri ya, biar pikiran tuh bisa menep ya, tenang gitu. Jadi sampean yang ini ya, bukan mengendalikan ya, kayak
Oh, sampean tahu, oh ini pikiran yang lagi ngomong, jadi sampean bisa berjarak sama pikiran sampean sendiri ya. Terus perasaan apa kayak gugup, grogi gitu ya, deg-degan itu ya, jangan terbawa sama perasaan ya. Lihat ya perasaan sampean ya, sampean berjarak dulu. Oh, ini perasaan saya lagi gugup, lagi takut ya, takut gagal ya, lihat ya. Jadi sampean tenang ya. Jadi sampean bisa fokus pada apa yang ada di sekarang ya, saat ini, tidak terjebak oleh masa lalu dan masa depan ya. Masa lalu ya rasa-rasa penyesalan, masa depan ya ketakutan, kekhawatiran ya, kekhawatiran kita ya. Sudah, dari saya itu aja ya. Semoga video ini bermanfaat. Semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat, bahagia, damai selalu ya. Amin.